Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Najfiani Gunawan dari kelas 9G. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara Turki. Silahkan simak videonya. Profil negara Turki atau Turkiye secara resmi disebut sebagai Republik Turkiye adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Bentuk negara Turki atau Turkiye secara resmi disebut sebagai Republik Turkiye adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Turki adalah republik presidensial sejak 9 Juli 2018, sejak didirikan sebagai sebuah republik pada tahun 1923. Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme. Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara. Ayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Letak astronomis dan geografis. Letak astronomis Turki di dalam bahasa Inggris adalah Turkey, yakni negara yang ada di kawasan Eurasia. Ya, negara ini ada di benua Eropa dan benua Asia. Tidak heran jika Turki disebut dengan negara transkontinental atau transbenua. Berikut ini letak astronomis Turki. Dari segi garis lintangnya, Turki berada di 33 derajat lintang utara sampai 43 derajat lintang utara. Dari segi garis bujurnya, Turki berada di 25 derajat bujur timur sampai 45 derajat bujur timur. Letak geografis Turki terletak di Anatolia dan Balkan, berbatasan dengan Laut Hitam, Bulgaria, dan Georgia. Berbatasan dengan Laut Aegean dan Laut Mediterania, antara Yunani dan Suriah. Koordinat geografis terletak di 39 derajat 00 N, 35 derajat 00 E. Turki merupakan negara pegunungan. Letak astronomis dan geografis terletak di antara 33 derajat sampai 43 derajat lintang utara dan 25 derajat sampai 45 derajat bujur timur. Turki berbatasan dengan Bulgaria di sebelah barat daya, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat. Luas wilayah negara Turki 783.562 km persegi. Ibu kota negara Turki adalah Ankara. Turki lira adalah mata uang Turki, Bakur, dan Siprus Utara. 1 lira Turki dibagi menjadi 100 kurus. Bendera Turki terdiri dari sebuah bulan sabit berwarna putih dan bintang putih pada sebuah latar belakang berwarna merah. Bendera ini disebut Ay Yıldız dalam bahasa Turki yang artinya adalah bulan bintang. Nama pemimpin negara Turki, Recep Tayyip Erdogan, lahir 26 Februari 1954, adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki sejak 2014. Sebelumnya, ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Batas negara. Batas negara Turki, bagian utara berbatasan dengan Laut Hitam, bagian selatan Laut Mediterania, bagian timur Iran, dan bagian barat Yunani dan Laut Aegea Kara. Keadaan alam. Bagian Eropa dari Turki, wilayah paling timur semenanjung Balkan, membentuk perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria. Bagian Asia dari negara ini sebagian besar terdiri oleh semenanjung Anatolia yang terdiri dari dataran tinggi dengan dataran pantai sempit, antara Koroglu dan pegunungan Pontik di utara dan pegunungan Taurus di selatan. Turki Timur terletak di wilayah dataran tinggi barat Armenia, memiliki lanskap berupa pegunungan dan merupakan hulu banyak sekali sungai ibarat sungai Efrat, Tigris, dan Aras. Terdapat pula gunung Ararat. Titik tertinggi di Turki dengan ketinggian 5.137 meter atau 16.854 kaki, dan Danau Van, danau terbesar di negara ini. Turki dikelilingi oleh 3 laut, yaitu Laut Hitam, Mediterania, dan Laut Aegea. Turki juga memiliki danau dengan danau terbesarnya adalah Danau Van.
Iklim negara. Sebagian besar wilayah Turki berada di wilayah Mediterania dengan kondisi iklim yang cukup sedang, sementara di daerah pesisir beriklim sejuk. Pedalaman daratan Anatolia memiliki iklim yang cukup ekstrim saat musim panas dan musim dingin dengan tingkat curah hujan yang terbatas. Keadaan penduduk Turki yang memiliki jumlah penduduknya sebanyak 82.482.383 jiwa pada tahun 2021, yang mayoritasnya adalah etnis Turki dan Kurdi. Sekitar 99,8% penduduk Turki adalah pemeluk agama Islam. Bahasa resmi Turki adalah bahasa Turki. Pemerintahan Turki. Recep Tayyip Erdogan memang bukan pemimpin baru di Turki, namun dia akan memimpin negara itu dengan sistem pemerintahan yang baru. Berdasarkan referendum April 2017, Turki kini menanggalkan sistem parlementer menjadi presidensial. Di bawah pemerintahan yang baru nanti, posisi Perdana Menteri akan dihapuskan dan kekuatan eksekutif dialihkan ke presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden akan menunjuk wakil presiden yang jumlahnya boleh lebih dari satu. Para menteri juga akan ditunjuk langsung oleh presiden. Erdogan juga punya wewenang menunjuk 12 dari 15 hakim Mahkamah Agung Turki. Anggaran nasional nantinya akan dirancang oleh presiden setelah sebelumnya ditentukan parlemen. Jika parlemen menolaknya, maka akan digunakan anggaran tahun sebelumnya. Jika di sistem sebelumnya presiden Turki harus memutuskan hubungan dengan partai sesaat setelah pemimpin, tidak pada sistem saat ini. Presiden tidak harus netral, boleh tetap berafiliasi dengan partai politiknya. Parlemen bisa memakzulkan presiden dalam voting yang disetujui 2/3 mayoritas anggota, tapi keputusan akhir pemakzulan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang sebagian anggotanya ditunjuk presiden. Pengadilan militer akan dihapuskan. Di bawah sistem yang baru, wewenang presiden lebih besar termasuk dalam menetapkan status darurat sipil dengan mengeluarkan dekret. Pada sistem sebelumnya, dekret hanya bisa dikeluarkan atas rekomendasi dan restu dari parlemen. Dalam sistem yang baru, pemilu presiden dan parlemen digabungkan setiap 5 tahun sekali. Presiden maksimum menjabat selama 2 periode kecuali dia mengumumkan pemilu dini sehingga bisa ikut dalam pemilu untuk periode ketiga. Berdasarkan skema ini, Erdogan berpeluang memimpin Turki hingga 2029. Menurut kubu oposisi, sistem ini akan memberikan kewenangan berlebihan kepada presiden dan melemahkan parlemen sehingga kecenderungan otoriter akan semakin lebar terbuka. Namun hal ini dibantah oleh partai Erdogan. Perekonomian Turki. Pertanian. Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Turki dan pada tahun 2016 negara tersebut merupakan produsen komoditas pertanian terbesar di dunia seperti ceri, hazelnut, aprikot, buah ara, dan delima. Turki juga merupakan penghasil semangka dan quince terbesar kedua dan merupakan produsen pistachio, paprika hijau, mentimun, dan lentil terbesar ketiga di dunia. Turki juga merupakan produsen utama komoditas pertanian seperti tomat, apel, zaitun, terong, buncis, bit gula, bawang merah, almond, jeruk bali, lemon, kapas, dan barley. Industri pertanian di Turki selalu menjadi industri yang kuat dan berkembang di negaranya berkat tanah subur dan subur serta iklim yang mendukung. Berbagai buah dan sayuran tumbuh di berbagai wilayah Turki dan sebagian besar penduduk di daerah pedesaan memperoleh pendapatan dari pertanian. Alasan lain untuk industri pertanian yang kuat di Turki adalah tenaga kerja yang dinamis, muda dan terampil serta insentif yang kuat dari pemerintah. Infrastruktur industri dan komersial Turki sangat berkembang dan berkat akses mudah ke pasar regional. Sebagian besar raksasa agribisnis pangan global hadir di Turki dan mereka memiliki aktivitas penting. Mereka juga memiliki hubungan dekat dan kemitraan yang sukses dengan perusahaan Turki.
B. Peternakan dan perikanan. Sebuah peternakan di Turki mempekerjakan perempuan secara eksklusif untuk memberikan kasih sayang dan perawatan keibuan untuk anak-anak sapi yang baru lahir. Pemiliknya berpendapat bahwa mempekerjakan perempuan akan memberikan manfaat ekstra bagi hewan-hewan tersebut. Aytan Toglu, ibu 3 anak, memiliki pekerjaan khusus di peternakan Herkul di Provinsi Edirne, Turki Barat. Setiap hari ia membawa anak-anak sapi yang baru dilahirkan ke fasilitas khusus untuk memandikan hewan itu dan memberi mereka susu. Di tempat perawatan khusus ini, bayi-bayi sapi yang selesai dimandikan ditempatkan di atas tumpukan jerami bersih yang di sekitarnya ditempatkan lampu-lampu penghangat ruangan. Toglu dan sejumlah rekan kerjanya yang juga perempuan ditugaskan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sapi itu. Terus terang, merawat bayi adalah dunia saya. Anak sapi yang baru lahir tidak tahu cara minum susu. Mereka sama seperti bayi manusia. Kami berusaha mendorong mereka untuk beradaptasi, jelasnya. Toglu merawat anak-anak sapi selama 60 hari pertama kehidupan dan bahkan mengajari mereka cara minum susu. Banyak dari kita mengenal Turki sebagai negara dengan peradaban besar Kekaisaran Ottoman atau Kapadokia yang viral beberapa waktu lalu. Negara Turki tidak hanya terkenal dengan sejarah dan keindahan alam, melainkan juga produk dan budidaya perikanannya. Salah satu kota yang terkenal dengan sentra budidaya perikanannya adalah Izmir, sekaligus menjadi ibu kota provinsi Izmir, Turki. Kota Izmir yang terletak di wilayah pesisir Teluk Aegean menjadi salah satu kota pelabuhan terbesar di Turki dengan julukan Mutiara dari Laut Aegea. Akvatek merupakan perusahaan perikanan yang bergerak pada kegiatan pembenihan ikan seabas, seabrim, meagre, ikan badut, pakan ikan, serta produk olahan dan packing ikan segar. Perusahaan Akvatek berdiri pada tahun 1993 di daerah Izmir. C. Pertambangan. Turki telah menemukan cadangan emas sebesar 20 ton di Provinsi Timur Agri. Cadangan emas itu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1,2 miliar dolar AS atau setara 1.700 triliun. Penemuan cadangan emas itu diumumkan oleh Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki, Mustafa Varank, pada Kamis 10 Juni 2021 waktu setempat. D. Perindustrian. Turki memiliki target Turki 2023 untuk industri pertahanan, yaitu meraup pendapatan USD 27 miliar, ekspor USD 10 miliar, dan memiliki 80.000 karyawan. Turki akan segera menjadi salah satu industri pertahanan besar berkat investasinya di sektor tersebut selama 5 tahun terakhir, ungkap Menteri Teknologi dan Industri negara itu mengatakan pada hari Kamis. Saya yakin bahwa pesawat tanpa awak atau UAV Bayraktar dan Anka Turki akan terbang di langit Eropa, kata Menteri Turki Mustafa Varank dalam acara yang diselenggarakan bersama oleh Asosial Pertahanan dan Dirgantara Istanbul dan Kamar Industri Istanbul. Varank mengingat bahwa Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace pernah mengatakan UAV Turki adalah pengubah permainan dalam peperangan. Memerhatikan biaya pertahanan global melampaui USD 2 triliun tahun lalu. Menteri Turki itu mengatakan pendapatan pertahanan dan penerbangan Turki mencapai USD 12 miliar setiap tahun. Ekspor pertahanan negara itu naik dari USD 340 juta pada 2005 menjadi USD 3 miliar tahun lalu, tambah Varank. Dia mengatakan hari demi hari Turki semakin fokus pada produksi lokal dan menambahkan bahwa pada 2023 industri pertahanan negaranya akan independen sebesar 75%. Ismail Demir kepada Direktorat Industri Pertahanan Turki menegaskan bahwa Turki memenuhi sebagian besar kebutuhan pertahanannya dengan produksi lokal. Dia mengatakan target Turki 2023 untuk industri pertahanan adalah meraup pendapatan USD 27 miliar, ekspor USD 10 miliar, dan memiliki 80.000 karyawan.
Perdagangan. Pertama kali Turki kuasai perdagangan global hingga 1% lebih. Erdogan mengatakan Turki memiliki target untuk melampaui angka pariwisata pra-pandemi di tahun-tahun mendatang. Pangsa Turki dari output perdagangan global melebihi 1% untuk pertama kalinya pada 2021 lalu, ungkap Presiden negara itu pada Senin, mengacu pada angka ekspor 2021 yang baru diumumkan. Sementara perdagangan barang global turun 10% pada 2021, Turki berhasil meningkatkan ekspornya sebesar 33%, kata Recep Tayyip Erdogan kepada wartawan setelah pertemuan kabinet di ibu kota Ankara. Dibandingkan dengan tahun 2002 ketika ekspor tahunan Turki hanya USD 36 miliar. Jumlah tersebut meningkat 6 kali lipat karena angka terbaru pada Senin ini menunjukkan bahwa ekspor negara itu mencapai USD 225,37 miliar tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa volume perdagangan luar negeri Turki mencapai hampir USD 500 miliar pada 2021. Tahun lalu, defisit perdagangan luar negeri turun menjadi USD 46 miliar, sementara rasio cakupan ekspor sampai impor mencapai 83%, yaitu 51% pada awal 2000-an. Di bidang pariwisata, Turki menerima 29 juta wisatawan asing pada 2021 dan memperoleh USD 24 miliar. Target pariwisata baru negara itu adalah melampaui angka sebelum pandemi, tukas Erdogan. Flora dan fauna. Kota-kota utama. Kebudayaan dan pariwisata. Hubungan negara Turki dengan Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.